welcome back to Sunspect Creations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini kita akan buat video bagaimana cara mengatur jadwal kuliah agar rapi, terstruktur, tidak berantakan, dan tidak lupa tentunya. Ya biar kita nggak lupa gitu. Nah, tips ini berdasarkan pengalaman saya sendiri dan inisiatif saya sendiri. Jadi buat yang mau ngikutin boleh, yang enggak juga nggak apa-apa kalau ngerasa ribet atau repot, nggak ada yang maksa. Nah, jadi hal yang pertama yang bisa teman-teman lakuin untuk ngatur jadwal kuliah itu punya binder dulu. Di sini saya pakai bindernya yang B5, yang A5. Ini jangan sampai hilang ya guys. Nah, halaman pertama tuh bisa ditulis identitas teman-teman. Ini maaf ya guys, jelek karena ya sudah lama. Oke, lalu yang pertama itu kita tulisin mata kuliahnya. Ini saya zoom dulu ya biar kelihatan. Oke. Nah, di sini tertulis mata kuliah kurikulum KKNI Tata Busana karena saya jurusan Tata Busana. Jadi di sini itu ditulisin dulu mata kuliah yang akan kita pelajari itu apa aja. Selama 4 tahun ya guys. Jadi ini ada lagi di baliknya nih. Jadi selama 4 tahun itu nanti kita belajar apa aja. Ditulisin dulu. Ini gunanya biar kita termotivasi untuk mempelajarinya. Gunanya ini biar kita tahu nih mana yang harus kita utamain, mana yang enggak gitu. Karena di sini juga terus jangan lupa juga tulisin nih semesternya. Kalau saya di sini tuh setelah nulisin ini, saya juga tulis SKS-nya berapa. Nah, ini saya tulis semesternya. Ini mata kuliah yang saya pelajari di semester 1 nih. Ini juga dia di semester 1. Ini kenapa acak? Karena yang ini mata kuliah umum, guys. Ini mata kuliah umum. Yang ini baru mata kuliah khusus yang Tata Busana. Ini kan kelihatan filsafat pendidikan, perkembangan peserta didik, psikologi pendidikan. Ini artinya jurusan lain juga mempelajari ini. Kalau yang ini kan khusus jurusan kita. Nah, tanda checklist ini adalah tanda lulus. Misalnya semester 1 ini nih, saya udah lulus. Saya lulus nih semuanya, jadi saya checklist. Terus yang saya lingkarin itu, kalau misalnya nih saya semester 1, udah lulus kan, itu saya lingkari, berarti ini udah dipelajari gitu. Yang ini juga, yang kayak gini nih. Misalnya semester 2 nih, psikologi pendidikan, profesi kependidikan. Saya udah belajar ini nih, saya lingkarin. Kalau saya lulus nih, saya checklist. Kalau misalnya nggak lulus, saya belum checklist. Jadi kalau nanti harus ulang, jadi saya tahu, oh mana nih mata kuliah yang harus saya ulang, berapa SKS nih, karena kan kadang kita lupa nih, ini mata kuliah apa, di semester berapa, dan berapa SKS. Jadi bisa ditulisin semua ya guys, kayak gini, dibikin tabel. Untuk motivasi kita juga tuh, nih, teman-teman nanti bisa sesuaiin lah sama teman-teman. Terus setelah itu saya tulisin syarat-syarat atau mata kuliah penting. Contoh ini kayak PPLT. PPLT ini tuh dia ada 8 SKS. Nah, syarat untuk ngambil PPLT ini kita harus sudah nyelesain 110 SKS. Maka saya tulisin ini di sini. Ini juga itu terdiri dari PPL dan KKN. Jadi kalau kita belum lulus 110 SKS, kita nggak akan bisa ngambil mata kuliah ini. Makanya kita jadi punya strategi nih, oh apa aja yang harus diselesaikan biar bisa ngambil mata kuliah ini. Terus seperti micro teaching ini syaratnya IPK-nya itu harus 2,75. Kalau di bawah ini berarti kita nggak bisa ngambil. Makanya kita benar-benar harus memaksimalkan. Ini seperti skripsi atau sidang nih, sidang harus lulus semua mata kuliah. Nah, itulah fungsinya kita nuliskan semua mata kuliah ini. Jadi kita tuh kayak punya strategi, kita ada gambaran nih apa aja yang harus kita selesaikan mata kuliahnya. Mana nih yang banyak SKS-nya. Gitu. Setelah itu kita masuk ke bagian yang penting nih, cara ngatur jadwal kuliahnya. Saya sendiri nih kalau buat jadwal kuliah itu seperti ini. Jadwal kuliah semester 1. Ini Senin sampai Jumat ya kuliahnya. Ini saya tulisin mata kuliahnya apa aja. Saya tulisin jamnya dari kapan sampai kapan dan saya juga tulis nama dosennya. Kenapa gitu? Biar kita tahu nih, oh teknologi busana ini dosennya dosen A, konstruksi pola ini dosen B. Karena kita nggak tahu nih apakah kita akan jumpa lagi atau enggak. Biasanya kebanyakan kita akan jumpa lagi nih sama dosennya. Kalau kita udah kenal karakter dosennya, ketika di semester depan kita dapat suatu mata kuliah dan nama dosen itu lagi, kita udah bisa bikin strategi lagi nih kayak, oh ini ibu ini, oh ini pak ini. Jadi kita tahu
kita kuliahnya itu bagaimana, ngerjain tugas itu gimana. Jadi itu sangat bermanfaat ya guys. Selain karena kita masih maba, kan kita juga harus tahu nih dosennya siapa, jangan sampai salah gitu. Jadi itu sih yang harus dibikin. Oke, setelah nulis ini nih harus ditulis ya guys. Setelah tulis ini tuh baru kita masuk ke absensi kuliah. Nah, ini absensi kuliah yang saya buat sendiri ketika kuliah dulu. Jadi ini semester 1, ini per semester ya guys. Nah, mata kuliah yang tadi tuh, yang semester ini itu ditulis di sini. Baru yang ini buat angka 1 sampai 16 karena di kampus saya tuh 16 satu semester tuh 16 kali pertemuan atau setara 4 bulan lah gitu. Jadi saya buat angka ini. Lalu di sini terakhir dibuat keterangan ya guys. Nanti teman-teman bisa sesuaiin lagi. Jadi di sini nggak sempit gitu. Dibuat keterangan. Ini terlalu lebar. Ini biar gambar, ini untuk gambaran aja buat teman-teman. Terus gimana cara ngisinya? Nah, kita buat keterangan nih. Ini ada tanggal 20 bulan 1 artinya hadir. Jadi kalau misalnya nih teman-teman kuliah teknologi busana tekbus hari Senin. Hari Senin itu misalnya tanggal 10 bulan 1. Jadi teman-teman tuh nanti tulis di sini 10 bulan 1 gitu. Ini contohnya. Misal nih, kita hari ini kuliah nih kan. Jadi kita tulis nih 10 bulan 1. Nah, kita tulis di sini 10 bulan 1. Berarti konstruksi pola misalnya hari Selasa nih kuliahnya. Berarti kita bikin besoknya berapa? 11 bulan 1. Nah, isinya tuh gitu. Kalau memang pada saat itu kita hadir kuliah dan emang lagi masuk kuliah. Nah, kalau misalnya lagi nggak masuk kuliah tuh bagaimana? Kalau misalnya nggak masuk kuliah, dosennya tuh nggak hadir dan memang dikabarin nggak masuk, itu tulisnya gini. Kalau saya nulisnya gini, dikasih strip. Artinya pada minggu kedua ini nggak masuk kuliah. Terus kalau misalnya kitanya yang nggak hadir, gimana? Kalau misalnya kitanya yang nggak hadir nih karena alasan tertentu, entah sakit, capek atau apa, saya tandanya pakai ini tinta merah terus saya strip. Berarti artinya ini saya yang nggak datang dengan alasan saya sendiri, padahal saat itu lagi kuliah. Terus ini yang tanggal merah apa? Ini kalau misalnya ada tanggal merah nih, misalnya di sini ada tanggal merah 20 bulan 1. Ini langsung kita tulis nih. Kita lihat kalender, kita cek nih tanggal 5 tiap bulannya. Tanggal hari, misalnya hari Senin tiap bulan nih. Baru mana ada tanggal merah kita tulis. Fungsinya apa? Biar nanti kalau ada tanggal merah tuh kita udah tahu, oh minggu depan tanggal merah nih, berarti nggak masuk. Kita bisa prepare ke dosennya kayak, Bu, minggu depan kan kita nggak masuk, tugasnya bagaimana ya? Atau Bu, minggu depan kan kita nggak masuk nih, kita apa ya, nggak akan ngelakuin apa ya tuh. Jadi kita bakal tahu. Nah, jangan lupa keterangannya itu ditulis di bawahnya biar teman-teman juga nggak lupa. Kalau saya bikin kayak gini, teman-teman nggak harus ikuti gini sih. Teman-teman bisa tandain sesuai dengan keinginan teman-teman. Misalnya di minggu ke-7 itu masuk kuliah, tapi blended learning. Blended learning itu kalau di kampus kami masuk kuliah, tapi ngerjainnya itu di rumah atau disuruh ke lapangan gitu. Jadi via Zoom. Jadi teman-teman pengen nandainya B, artinya apa? Blended learning. Boleh. Atau misalnya ada kegiatan observasi nih, tanggal 8, minggu ke-8 ada kegiatan observasi, nggak masuk ke kelas tapi disuruh ke lapangan. Misalnya pengen nandainya tuh L, ya udah nggak apa-apa, buat aja L gitu. Tapi teman-teman ingat nih, B ini untuk tanda apa, L ini untuk tanda apa. Jadi bisa dibuat gitu ya guys, biar teman-teman tahu. Terus fungsi bikin kayak gini apa, Kak? Kan ribet. Fungsi bikin kayak gini tuh teman-teman bisa tahu selama 1 semester ini teman-teman itu nggak masuk atau bolos kuliah itu berapa kali. Teman-teman itu yang hadir semua itu di mata kuliah apa aja, atau amit-amit jangan sampai kejadian. Misalnya nih, ada temen yang jahil, kita hadir nih di minggu pertama, tapi dia bikin kita nggak hadir. Kita ada bukti, aku hadir nih, ini aku buat sendiri. Jadi kayak jangan nipu aku gitu. Kadang kan mau orang kayak, kan kok nggak ingat, kan kamu nggak ingat, kenapa sok ini gitu. Jadi kita punya catatan tersendiri tentang ini kita, karena kan kita nggak akan mungkin ingat nih 4 bulan yang lalu kita datang atau enggak, kita datang yang pas kapan atau enggak.
Terus kita masuk ke pengerjaan tugasnya nih. Jadi ini ada tabel tugas KKNI. Nah, ini saya mencontohkan yang di kampus saya ya guys. Jadi di kampus kami itu ada namanya tugas KKNI. KKN ini apa aja guys? Jadi tugas KKN ini terdiri dari 6 tugas wajib. Ada TR itu tugas rutin, CBR itu critical book review atau kritik buku, terus ada CJR yaitu critical journal review, terus ada MR atau mini riset, ada RI atau rekayasa ide, ada PJ atau project. Nah, ini ada keterangannya. Terus di sini kita tulis mata kuliah tadi yang ada di sini sama yang di sebelumnya. Ini memang saling berkaitan ya. Jadi kita tulis dulu, terus kita buat tabelnya. Cara ngisinya gimana? Kita isi ini tuh pakai tanggal deadline ya guys. Misalnya tugas rutin ini tuh dikumpul tanggal berapa nih? Ini kan kita tadi masuk pertama kali tanggal 10 ya. Berarti deadline misalnya minggu depan, tanggal 17 bulan 1. Kita buat nih tanggal 17 bulan 1. Terus misalnya di sini kita bikin tanggal 27. Yang ini misalnya tanggal 3 bulan 1 gitu kan. Di sini tanggal 4 bulan 2 bulan 2 nih, bulan 2. Ini 6 bulan 2. Ini 8 bulan 2. Nah, ini misalnya guys. Kita misalnya ini deadline-nya. Tapi ini biasanya deadline-nya agak-agak jarang kok. Terus ini udah kita kerjain belum? Kalau saya biasanya ini tugas sudah saya kerjain, saya lingkarin. Biar apa? Biar nggak lupa. Biar ingat kok, oh TR udah saya kerjain nih. Terus kalau misalnya udah dikumpul gimana? Ini sudah dikumpul dan dikerjain. Tinggal di checklist aja. Checklist. Oh, berarti ini udah selesai, udah dikerjain. Jadi ini nggak perlu dipikirin lagi. Kayak gitu. Atau teman-teman bisa punya teknik lain lah. Misalnya teman-teman mau disilang 1 dulu kalau udah dikerjain. Baru tahu udah dikumpulin bisa disilang 2 gini. Banyak metodenya, jadi itu terserah teman-teman gimana. Tapi ini gambaran gimana bikin tugasnya, bikin catatan tugasnya. Lalu untuk tugas rutin ini kami tuh kadang ada satu mata kuliah ini bisa jadi 16 deh guys. Ada 16 kali pertemuan gitu, jadi bisa terbagi 16 tugas rutin tiap minggu gitu. Jadi kan kita pertemuannya ada 16 kali, bisa jadi ini dosennya bikin 16. Kalaupun nggak 16 biasanya di 16 dikurang 2 gitu kan, kontrak nggak ada sama ujian akhir, jadi 14 atau 13 gitu. Jadi ini teman-teman bisa bikin tabel baru khusus mata kuliah tersebut kalau memang ada 16. Karena kan perlu juga ya catatan apakah tugas yang pertama udah, tugas kedua udah, tugas ketiga udah sampai 16 gitu kan. Jadi biar nggak lupa bisa dibuat kayak yang gini tadi nih, 1 sampai 16 nih. Tugas mana yang udah dikerjain, jadi bisa di checklist. Teman-teman jadi nggak lupa gitu mana yang udah dikerjain, mana yang belum, mana yang udah dikumpul, mana yang belum. Karena sering kejadian ketika kuliah, dosen pun kadang lupa tuh mana nih yang udah kita kumpul, mana yang belum. Dosen hilaf nih, atau makalahnya keselip di mana gitu. Jadi teman-teman juga punya catatan buat ingatan kalau oh aku udah ngerjain tugas yang ini nih, aku udah bikin kok, aku udah kumpul kok, biar nggak hilang. Oke, jadi itu aja tips dari saya gimana cara nge-manage jadwal kuliah dan jadwal tugas selama kuliah, mulai dari absensinya, mulai dari jadwal kuliahnya, absensinya hingga tugasnya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya di kolom komen, nanti saya jawab. Thank you udah nonton, see you next video guys. Kalau ada yang kurang bisa komen di bawah ya guys. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Dadah, assalamualaikum.